Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan Batiar. Saya di sini akan menjelaskan pelajaran fikih yang bertepatan di bab 8 yang berjudul tentang kaidah mujmal dan mubayyan. Oke, untuk halaman berikutnya berisi tentang daftar isi tentang mujmal dan mubayyan. Nah, untuk halaman ketiga berisi tentang pengertian mujmal. Mujmal secara bahasa yaitu yang tidak diketahui dan yang berkumpul. Mujmal dapat diartikan rancu, tidak terperinci, bersifat global, dan bercampur aduk. Jadi, mujmal merupakan suatu lafal yang belum jelas, yang tidak menunjukkan arti yang sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Nah, ini untuk halaman keempat berisi tentang pembagian lafal mujmal. Lafal mujmal dapat kita temui dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lafal mufrad, baik bentuknya isim, fiil, maupun harf. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 228 dalam lafal kuruk karena mempunyai dua arti yaitu haid dan suci. Yang kedua, lafal murkab, susunan kata. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 237. Nah, untuk halaman kelima menjelaskan tentang hukum mujmal. Hukum mujmal terjadi apabila terdapat lafal mujmal, maka status hukumnya simpang siur sampai ada al-bayan yang menjelaskan hukum tersebut. Al-bayan tersebut bisa berupa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Apabila syar'i mendatangkan penjelasan bayan untuk lafal mujmal dengan bayan yang sempurna lagi maka lafal mujmal tersebut tergolong lafal mujmal mufasar, seperti bayan yang datang secara terperinci terhadap perintah sholat, zakat, dan haji, dan sebagainya. Untuk selanjutnya bisa disimak sendiri. Nah, untuk halaman ke-6 sudah menjelaskan tentang mubayyan. Secara bahasa, mubayyan artinya penjelasan. Mubayyan merupakan lafal yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan lain. Fungsi lafal mubayyan adalah menjelaskan lafal mujmal yang belum jelas. Di sini terdapat macam-macam mubayyan yang terdiri atas 4. Yang pertama, bayan menggunakan kata-kata disebut sebagai bayan penguat. Misalnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua, bayan dengan perbuatan seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang sholat yang harus dilakukan sesuai Rasulullah SAW. Yang ketiga, bayan dengan isyarat, misalnya isyarat Nabi Muhammad SAW tentang jumlah hari dalam bulan Hijriah menggunakan jarinya, yaitu 29 atau 30 hari. Yang keempat, bayan dengan meninggalkan sesuatu seperti hadis Nabi Muhammad, riwayat Ibnu Hibban tentang tidak batalnya wudhu sebab makanan. Nah, berikutnya ada contoh mujmal mubayyan. Yang pertama, menghubungkan hukum ilegal atau halal dengan manusia. Misalnya kata ibu dalam surat An-Nisa ayat 23. Yang kedua, kata-kata meniadakan suatu tindakan. Misalnya tidak ada perkawinan kecuali dengan wali. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Oke, sekian penjelasan pelajaran fikih bab 8 yang menjelaskan tentang kaidah mujmal dan mubayyan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.